Ya, kali ini kita akan membahas mengenai teori Green pada elektrostatika. Nah, kita tahu kalau di elektrostatika yang melibatkan sebaran muatan secara kontinu atau terlokalisasi diskrit dengan tidak ada tanpa syarat batas gitu kan. Potensialnya dapat dicari dengan cara seperti ini. Ini seperti yang kita bahas di fisika dasar gitu kan. Satu-satunya yang kita perlukan hanyalah batas bawah integral ini diambil 0 gitu. Titik yang mana potensialnya 0. Nggak ada batas syarat yang lain. Tapi biasanya kebanyakan persoalan elektrostatika itu melibatkan bagian ruang yang berhingga, entah tanpa atau ada muatan di dalamnya, dan diberikan syarat batas pada permukaan gitu. Kita kerjakan dengan persamaan Poisson dan persamaan Laplace seperti sebelumnya. Namun terkadang ada persoalan yang lebih rumit, dan untuk menyelesaikan persoalan syarat batas ini kita kenalkan dengan teorema Green. Jadi kita tinjau ulang teorema divergensi, yaitu integral di sebuah volume gitu kan, divergensi dari sebuah medan vektor T diintegralkan terhadap volume, dia sama dengan integral di permukaan tertutup vektor T itu terhadap luasan tertutup. Nah, kita tahu bahwa arah dari vektor luasan itu kan dia akan mengarah tegak lurus terhadap luasan itu, terhadap permukaan, sehingga dia mengarah ke arah normal. Jadi tidak lain dA itu tidak lain adalah luasannya dA yang mengarah ke arah normal. Nah, misalkan kita tinjau bahwa vektor T itu tidak lain adalah V dikalikan dengan gradien besi, di mana V dan besi tidak lain adalah sebuah medan skalar. Nah, sehingga divergensi dari V gradien besi tidak lain dengan aturan perkalian tidak lain adalah V Laplacian dari besi ditambah dengan gradien V dot gradien besi. Nah, di mana V gradien besi dikalikan dot dengan arah normalnya tidak lain adalah V parsial besi parsial N. Jadi kita tinjau bagian besi diturunkan, ini kan gradien tidak lain adalah diturunkan terhadap arah normalnya, di mana parsial N adalah turunan pada permukaan A yang mengarah keluar dari volume V. Nah, kalau misalkan di bola kan arah keluarnya itu kan dia adalah entropi. Jadi parsial besi parsial N itu lain adalah parsial besi parsial R gitu. Jadi kita tinjau gradien besi yang mengarah ke radial aja, yang mengarah ke normal. Kalau misalkan di Cartesian kita punya sumbu X, Y gitu kan, berarti kan arah normalnya ke sumbu Z. Jadi parsial besi, parsial Z, kita tinjau gradien besi yang mengarah ke sumbu Z. Sehingga integral volume dari divergensi T gitu kan, divergensi V gradien besi, sehingga kita substitusikan ini ke sini gitu kan, kita dapatkan integral volume V Laplacian besi ditambah dengan gradien V dot gradien besi dV, itu harus sama dengan integral permukaan V parsial besi parsial N turunan besi terhadap arah normalnya diintegralkan terhadap luasan dA. Nah, identitas ini disebut dengan identitas Green yang pertama. Nah, kita memiliki identitas Green yang pertama, kemudian ditulis persamaan yang sama dengan identitas Green pertama itu, namun dengan V dan besi ditukar. Kita tukarkan yang di depan ini besi, yang di belakang ini V. Kita tukarkan semua dan kita akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, apabila persamaan di atas dikurangkan, jadi yang ini dikurangi yang
yang ini dikurangi yang ini gitu kan, yang atas dikurangkan dengan yang bawah, maka suku gradien V dot gradien psi itu kan sama dengan gradien psi dot gradien V, sehingga akan saling menghilangkan karena dikurangkan, sehingga kita menyisakan bentuk seperti ini, bahwa integral volume psi Laplasian V dikurangi V Laplasian psi dV itu sama dengan integral permukaan psi parsial V dN parsial N dikurangi V parsial psi parsial N dA diintegralkan terhadap luasan. Nah, apabila diambil psi itu seper R ya, dan V dia adalah potensial listrik, di mana R vektor itu dia adalah titik pengamatan, titik sembarang kita tinjau, sedangkan R aksen itu adalah variabel integral yang biasanya titik tertentu. Jadi misalkan ini, jadi R aksen itu dia titik di suatu tempat dalam permukaan atau volume gitu kan, yang kita tentukan, sedangkan R aksen itu titik sembarang yang ingin kita ukur gitu. Nah, kita tahu bahwa Laplasian dari sebuah potensial itu adalah rapat muatan dibagi epsilon 0, dan Laplasian dari seper R itu adalah minus 4pi delta vektor R dikurangi vektor R aksen gitu kan, seperti yang kita bahas di bab elektrostatika yang membahas medan listrik. Nah, sehingga integral volume dari minus 4pi V delta ditambah dengan seper epsilon 0 R rho dV aksen kita integralkan terhadap luasan volume aksen ini kan. Volume aksen ini kita jumlahkan dari semua volume yang ada, itu sama dengan integral permukaan V parsial N aksen N aksen itu tidak lain adalah titik normal di elemen volume gitu, N aksen di bagian volume itu seper R dikurangi dengan seper R parsial N aksen dA itu adalah integral luasan, elemen luasan dari sebuah volume ini. Nah, jadi kita memiliki seperti ini, di mana integral dari V sebagai fungsi R aksen dikalikan delta R minus R aksen itu tidak lain adalah VR, karena sifat fungsi delta itu mencuplik. Dan ini kita masukkan dan yang lain tetap. Nah, sehingga kita bisa dapatkan potensial di R gitu kan, dia adalah seperempat pi epsilon 0 dipindah ke sana, integral volume rho R aksen dibagi dengan besar dari R dikurangi R aksen dV aksen. Nah, ini kan dia tidak lain adalah potensial yang kita dapatkan di fisika dasar sebelumnya kan, yang di awal tadi. Nah, tapi ada suku tambahan, yaitu seperempat pi integral permukaan seper R parsial V parsial N aksen seper R dA aksen gitu. Jadi ada tambahan integral permukaan. Nah, misalkan vektor R itu, vektor pengamatan itu di luar permukaan tertutup, jadi kita nggak ninjaunya di dalam permukaan. Jadi kita tinjau vektor R itu di luar, nggak di sekitar sini, di permukaan atau di dalamnya. Kalau gitu berarti integral delta ini kan integral V R aksen delta R kurangi R aksen dV itu bukanlah fungsi pencuplik, karena fungsi pencuplik itu kalau integralnya berada pada daerah gitu. Jadi kita integralkan dari minus tak hingga sampai tak hingga, berarti kan mencakup titik R sama dengan R aksen gitu kan. Namun kalau kita integralkan dari titik A ke B, itu ada dua kemungkinan. Dia adalah mencuplik kalau A R-nya itu di antara A dan B gitu. Tapi dia nggak mencuplik kalau R-nya nggak di sekitar A dan B. Jadi misalkan A dan B-nya di luar cuplikan,
di luar daerah cuplikan, sehingga ya ini kan nilainya 0 semua, sehingga nggak mencuplik, nilainya integralnya pastilah 0. Nah kalau R-nya ini di luar daerah cuplikan gitu kan, sehingga nilainya pastilah 0. Dengan demikian potensialnya itu 0 di luar cuplikan gitu. Nah kalau begitu kita tinjau muatan permukaan bahwa sigma adalah epsilon 0 partial V partial N aksen, dan kita definisikan sebuah suku yang disebut dengan lapisan dipol, yaitu D itu adalah minus epsilon 0 V, hingga integral volume seperti tadi. Yang ini tadi dvd N aksen kan dia adalah muatan permukaan, dan kita definisikan lapisan dipol seperti ini. Nah, di luar A, potensial yang dibangkitkan oleh rapat muatan sigma dan distribusi lapisan dipol D itu saling menghilangkan. Jadi di luar muatan itu, di titik sini itu kan ada potensial yang diakibatkan oleh volume, oleh rapat muatan, dan oleh distribusi lapisan dipol ini, dan semuanya itu menghilangkan gitu, saling menghilangkan, sehingga potensial di luar itu harus sama dengan 0. Nah apabila kita ambil luasan itu, luasannya tak hingga, sehingga bagian integral luasan itu akan sama dengan 0 gitu kan, karena partial V partial N aksen dari V itu tidak lain adalah mendekati 1/r², dan integral permukaan ini kan 1/r², ini 1/r² ya, ini sebenarnya 1/r². Ini kan turunan V itu kan, benar ini 1/r², ding. V itu kan 1/r. Nah, ini 1/r diturunkan kan 1/r², kalikan ini 1/r². Nah, ini 1/r² dikalikan A itu kan r² dimensinya, sehingga kan sebanding dengan 1/r. Jadi kalau tidak hingga, nilai integral permukaannya itu akan mendekati 0, sehingga menyisakan potensialnya akan seperti yang kita ketahui di awal tadi. Jadi bentuk potensial yang kita ketahui di awal atau di fisika dasar itu kita tinjau bahwa integral luasannya itu tak hingga. Jadi kita tinjau suatu titik yang mana di tak hingga itu potensialnya 0. Nah apabila dalam permukaan tertutup itu tidak ada muatan, sehingga suku pertama itu akan sama dengan 0. Jadi kalau di permukaan tutup itu nggak ada muatannya, ini 0 gitu kan, sehingga kita menyisakan suku yang integral permukaan seperti ini. Nah potensial ini dia membentuk persamaan integral yang memerlukan nilai potensial dan turunannya sebagai syarat batas di permukaan. Jadi kita memerlukan syarat batas, yaitu partial V partial N aksen, dan juga V. Nah ini dua-duanya di permukaan, jadi kita harus tahu nilainya partial V partial N aksen di sini di permukaan atau V aksen gitu. Jadi kita bisa mengetahui salah satu aja. Apabila diberi keadaan potensial yang tetap pada syarat batas gitu kan, jadi yang kita ketahui yaitu V-nya, bukan partial V partial N. Ini syarat batas ini disebut dengan syarat batas Dirichlet. Apabila diberi keadaan medan listrik itu dia adalah turunan terhadap dia adalah gradiennya kan gitu. Gradiennya yaitu turunan terhadap semua koordinat. Cuma ini yang diketahui adalah medan listrik yang tetap pada batas mengarah normal dari permukaan. Nah jika yang diketahui adalah turunan ini partial V partial N aksen di batasnya A, syarat batas ini disebut dengan syarat batas Newman gitu.